Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat Waalaikumsalam. sore, Pak Maudi. Alhamdulillah, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan tampaknya kita bisa berkumpul pada acara Halal Bihalal di Ulang Becik dengan tema Explore, Exposure, dan Resilience. Yang saya hormati Kepala PKBM Ulang Becik, Pak Aris Prasetya. Yang saya hormati juga untuk perwakilan dari komite sekolah maupun sahabat becik kota dan juga pendamping serta orang tua, siswa dan segenap keluarga besar di Ulang Becik. Dan perkenalkan, saya Muhammad Rizyanti, perwakilan dari di Ulang Becik. Izinkan saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Nah, di sini saya akan membacakan susunan acara halal bihalal pada hari ini. Nah, yang pertama itu pembukaan. Yang selanjutnya yaitu sambutan dari eh, Ketua Komite Sekolah, Kak Suparno. Yang ketiga, sambutan dari perwakilan sahabat becik, Kak Aji. Yang keempat yaitu pemaparan dari Pak Aris Prasetya selaku Kepala Sekolah Piolong Becik. Yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dan yang terakhir penutup acara. Nah, yang pertama ini saya ucapkan terima kasih kepada semua eh, hadirin yang bersedia hadir di acara Halal Bihalal ini. Acara ini tujuannya untuk mempererat tali silaturahmi di lingkungan sekolah Piulang BC. Nah, ada beberapa orang tua siswa mungkin atau pendamping yang belum mengetahui staf-staf Piulang BC ya. Izinkan saya memperkenalkan tim Piulang BC, itu ada 8. Yang pertama saya sendiri, Maudie Rizkyanti, selaku admin keuangan Piulang BC. Terus juga ada Kak Hasan, nah itu admin kesiswaan. Ada Kak Joko, itu selaku operator Zoom yang biasa eh, berhubungan dengan pendamping-pendamping student club ya. Selanjutnya itu ada Kak Iman, biasanya saat uji kesetaraan. Nah, Kak Iman ini yang operator atau bagian-bagian IT ya, Kak Iman ya. Nah, di belakang layar juga ada Kak Wisnu. Nah, itu admin kesiswaan dan juga customer service. Selanjutnya ada Kak Abdul, ada bagian sosial media di Ruang Biji. Kalau teman-teman lihat di Instagram, nah itu Kak Abdul ikut eh, partisipasi dalam website tersebut atau sosial media tersebut. Ada juga Kak David, dia bagian keuangan. Oh, dan yang terakhir ada dia Ayu, admin kesiswaan juga. Jadi ada beberapa admin kesiswaan, ada bagian-bagian tertentu. Nah, demikian itu pembukaan dari saya sebagai perwakilan tim Tulang Uji. Mohon maaf jika ada ucapan yang kurang berkenan. Semoga acara ini berjalan lancar dan menjadi wadah untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Gitu. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya eh, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Komisi Sekolah Kak Span. Waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Selamat Mas. sore, Pak Pak. Selamat sore, Mas Oke, Pak. teman-teman, perkenalkan nama saya Suparno. Saya tinggal di Magelang dan pada periode ini saya sebagai bagian dari KS PBX
Sebenarnya di situ ada beberapa teman, ada Kak Mary, ada Kak Nunung, dan ada beberapa teman yang lainnya juga. Gitu. Terus di sini saya mengucapkan mewakili teman-teman dari KS mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan untuk batch ini dan selanjutnya kita mendapatkan kelancaran dan kemudahan dalam membimbing anak-anak kita semuanya. Begitu. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada lagi yang bisa yang perlu saya sampaikan? Mas Hasan minta masukannya. Oke. Masih ada. Terima kasih Pak. And feedback. Oke. Terima kasih sambutan dari komite sekolah Pak Suparno. Untuk selanjutnya sambutan dari perwakilan sahabat BC Pak Lia dan Kak Aksi. Waktu dan dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Sebelumnya kami mewakili sahabat becik Jogjas, Jogja dan sekitarnya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi sahabat-sahabat yang merayakan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf jika selama ini ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Mohon diikhlaskan dan dimaafkan. Kemudian perkenalkan dulu bagi yang belum kenal, saya Aji dan ini mantan pacar saya, Lia, yang sudah jadi istri saya 17 tahun ini. Kami merupakan koordinator sahabat becik Jogjas, Jogja dan sekitarnya. Saat ini sebagai gambaran, sedikit gambaran, sahabat becik Jogjas itu meliputi area Jogja, Kota, Sleman, Bantul, Kulon Progo, kemudian Klaten juga masuk, lalu ada lagi Purworejo, kemudian Prembun, lalu Magelang, dan satu lagi Muntilan. Ya, saat ini yang bergabung di Sahabat Becik Jogjas itu ada 111 siswa PBX yang ada sebagian yang memang sudah alumni ya, tapi yang tercatat 111 orang. Terdiri dari kira-kira 30-an, maaf 40-an sekian orang tua atau keluarga. Nah, kami sangat berterima kasih kepada Piwulang Becik yang sampai hari ini mendukung seluruh kegiatan pembelajaran anak-anak kami di Jogjas ini. Terima kasih untuk semua supportnya dan kami ingin bisa lebih lebih erat lagi, lebih membangun kerjasama yang semakin baik agar anak-anak kita ini
menjadi expertise. Nah, tadi di depan disampaikan ada 3E ya, explore, kemudian exposure, dan expertise. Kami ingin bisa menjadi wadah supaya anak-anak kita ini menjadi expertise di bidangnya. Dan tentunya supaya anak-anak kita ini menjadi manusia yang berkualitas, yang baik, yang apa ya, yang bisa menjadi manfaat bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, bagi lingkungan dimanapun dia berada. Dan salam kenal juga untuk sahabat-sahabat becik yang lain. Semoga suatu saat nanti kita bisa collab bareng gitu ya, misalnya camping bareng se-Indonesia gitu, misalnya. Atau melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk perkembangan anak-anak kita bersama. Kak Lia, ada tambahan? Sukanya memberikan ini apa namanya, lemparan Lemparan closing bola, gitu. closing. Sama seperti Kak Aji, terima kasih banyak kepada Pak Aris, kepada tim Piwulang Beci, Mbak Maudi, Mas Joko, Mas Hasan, Mas Parno juga sebagai ketua komite sekolah sudah bekerja sama, apa ya, memberikan kesempatan dan banyak wadah untuk anak-anak kita bersama belajar bersama walau mau online maupun offline gitu. Kedepannya semoga kita bisa tambah lagi kerjasamanya, terus bisa memberikan wadah yang lebih pas lagi dari anak-anak, level anak-anak, remaja gitu. Jadi lebih terarah kembali gitu. Terima kasih banyak. Baik, dari kami cukup itu, Mbak Maudi, kami kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Lia dan Kak Aji selaku perwakilan dari sahabat becik kota. Oke, baik. Setelah ini pemaparan tentang PBX dari Pak Kepala Sekolah, Pak Aris Prasetya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak Riz. Selamat sore Mas Suaranya Aris. merdu nggak ini suaranya? Enak nggak? Masuk, masuk. Masuk. Jelas, jelas. Jelas. Iya. Nah, ini belum banyak juga yang datang, tapi nggak apa-apa. Kita mau jelaskan sebenarnya di tahun 2024 ini Pulang Becik punya misi, yaitu explore, exposure, sama expertise. Explore itu seperti halnya dilakukan di student club. Banyak kegiatan yang diberikan banyak pilihan kepada siswa untuk melihat atau menjalaninya. Tetapi memang tidak dalam. Jadi seperti introduction, pengenalan. Nah, setelah itu tentu tidak cukup kalau hanya ekspor terus-menerus. Biasanya eksplorasi itu di usia sampai 14 tahun. Usia di mana mereka pengen tahu banyak hal. Nah, setelah 14 tahun, sebaiknya anak-anak mulai bersikap, mulai memilih. Dan pilihan pasti nggak banyak. Paling bagus ya pilihan itu cuma satu. Pilih satu, kemudian memaparkan dirinya di satu hal tersebut secara intens. Itu namanya exposure. Kalau dalam fotografi itu exposure itu adalah bukaan lensa, dibuka diafragmanya itu dibuka berapa lama, terus lebarnya berapa. Nah, sehingga kita akan mendapatkan cahaya yang terbaik, yang pas. Bisa bukanya kecil, tapi kemudian bukanya lama, 1 detik misalkan gitu. Itu sehingga nanti kalau untuk motret pemandangan tuh nanti sampai daun-daunnya kelihatan detail gitu.
Tapi ada yang dibukanya besar, kemudian jepretannya 1/250, sehingga terkesan ada nanti bokehnya. Nah, hal-hal seperti ini adalah tahapan-tahapan anak yang normal dilakukan. Karena kalau usia eksplorasi itu sebenarnya usia tanpa tanggung jawab sebenarnya sih. Ada tanggung jawab tapi sedikit sekali. Dia belajar ini, kemudian selesai, belajar yang lain lagi, selesai, belajar yang lain lagi, terus menerus gitu. Tapi begitu exposure, dia sudah mengambil sikap dan dia mempertanggungjawabkan, belajar bertanggung jawab terhadap pilihannya. Nah, ini menjadi sangat penting, terutama di era ketika informasi itu sangat banyak, sehingga sangat mudah, terlihat begitu mudah untuk mendapatkan ilmu. Padahal ilmu itu menjadi ilmu kalau dilakukan. Nah, ditakutkan ketika mereka ekspor terus-menerus, dia seolah-olah merasa mendapatkan ilmu. Padahal dia belum, karena belum menjalaninya. Masa-masa eksplorasi itu masa-masa yang paling menyenangkan. Begitu masuk exposure, itu nggak menyenangkan, karena dia harus terus konsisten, punya komitmen terhadap satu hal saja, ditekuni terus. Nah, ini kalau berani, jadi ini ada keberanian, berlatih berani. Berani untuk komitmen terhadap satu hal, dilakukan terus-menerus, sebulan, 2 bulan, sampai setahun, bahkan bisa sampai lebih. Dengan cara seperti itu, dia akan mendapatkan sebuah ekspertis keahlian. Karena dia semakin lama menekuni satu hal, itu seperti akar tunjang. Jadi semakin dalam, semakin kuat pohon itu. Tetapi yang namanya deep understanding itu jangan takut. Berarti saya cuma cuma satu aja yang tahu. Enggak juga, karena akar tunjang itu pasti ada akar serabutnya. Akar serabutnya itu akan menyebar kemana-mana. Akar serabutnya itu sebesar apa, seluas apa, seluas rindangnya daun-daunan atau tajuk. Dan juga sedalam dari akar tunjang tersebut. Jadi jangan takut ketika memilih satu hal, itu sebenarnya tetap punya banyak ilmu. Enaknya, semua ilmunya itu berkesinambungan, atau berhubungan, atau bertautan. Berbeda dengan masa-masa eksplorasi, satu dan lainnya itu kadang-kadang seperti tidak terhubung, dan susah menghubungkannya, karena tidak ada ketekunan di dalamnya. Nah, setelah 14 tahun sampai umur 20-an, itu baru dia akan menjadi seorang, di mana dia tidak hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dia bisa menanggung atau bertanggung jawab terhadap orang yang bersama dengan dia. Dia ada rasa bertanggung jawab terhadap orang lain. Itu tahap seorang expert. Expert itu seorang yang ahli. Expertise itu keahlian. Dia punya tanggung jawab terhadap orang lain, terhadap lingkungannya. Itu impact efek dari seseorang yang telah mendalami suatu. Atau ada namanya moral obligation, kewajiban moral, tanggung jawab moral. Nah, di Pulau Becik tahun 2024 ini sudah kita mulai. Di Salatiga ada namanya bootcamp. Di Jogja, Mas Haji sama Mbak Lia ini juga ada bootcamp. Jadi teman-teman jika ingin mendalami sesuatu, kontaklah kita. Nanti kita uruskan lah. Kita kita arrange di mana anak ini paling 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 pasnya. Tidak harus di kota tersebut, nggak harus. Orang di Jogja mesti ke Jogja belum tentu. Orang Jogja bisa juga ke Salatiga. Karena ada beberapa hal
apa sih yang mau didalami? Lebih lebih pas di mana, di Salatiga atau di Jogja? Tahun ini kita sudah punya di Jogja, sudah mulai jalan. Di Solo kita rintis, kemudian di Semarang juga sedang kita persiapkan. Tapi yang sudah ready betul, Salatiga dan Jogja. Itu sekilas tentang explore, exposure, sama expertise. Jadi, gerakan kita nanti komite sekolah bareng-bareng dengan Pulang Becik, dengan sahabat Becik, itu tugasnya melakukan profiling terhadap anak-anak yang punya kemampuan-kemampuan atau ingin mengembangkan, yang ingin memperdalam kemampuannya, yang berani sudah bersikap memilih untuk mengambil satu hal ditekuni. Efek sebenarnya dari itu adalah dia menjadi lebih fokus. Kemudian over browsing itu nanti lama-lama hilang. Energinya nanti dihabiskan untuk satu hal, sehingga dia tidak overthinking, tidak gerambiang, tidak kemana-mana. Atau dia pengen they want all, dia pengen dapatkan semuanya. Padahal hidup itu ada batasannya. Cukupkan dulu satu. Nah, itu perlu keberanian. Sehingga kita ada diskusi dengan orang tua, pasti. Karena anak ini begitu masuk ke exposure, tanpa dukungan orang tua akan menjadi sangat berat. Apalagi nanti orang tua menjadi distraksi paling besar. Karena nanti khawatir, eh, terus tidak percaya dengan apa yang telah dilakukan oleh anaknya sendiri. Masalahnya kan sebenarnya itu. Seringkali orang tua itu nggak percaya terhadap anaknya sendiri. Nah, di exposure itu latihan terbesarnya adalah anak dan tentu orang tua. Sehingga dalam melaksanakan ini semua masih bersama-sama bergotong royong, komite sekolah, sahabat becik, kemudian staf di Pulang Becik untuk mewujudkan dan membantu proses anak-anak menjadi seorang yang ahli dalam bidangnya. Begitu, nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baik, Pak Aris. terima kasih Aris Prasetya yang sudah memaparkan apa itu explore, exposure, dan expertise. Ya, untuk teman-teman atau kakak, jika ada pertanyaan, silahkan bisa langsung bertanya. Mungkin Mas Haji dan Mbak Lia bisa bercerita kemarin menjadi gambaran buat teman-teman Piulang Becik yang belum tahu, bahkan belum ada gambarannya seperti apa, menunggu untuk nanti yang akan bertanya begitu. Baik, saya tidak bertanya tapi bercerita ya. Mohon izin, Ya, Aris, betul. tim PBX. Eh, jadi beberapa, mungkin sekitar 2 tahun lalu ya, itu tahu saat pandemi, itu kami itu sebagai orang tua mulai ada kekhawatiran. Kekhawatirannya tuh gini. Maaf saya campur-campur bahasa Jawa ya. Lidah saya ini sudah gudeg banget jadi eh, agak agak susah untuk kalau nggak campur-campur. Eh, Mah, iki sesuk nek nek abi wis usia 20, 22, 2 sampai 25 waktu itu tuh dek iki njuk ngopo ya? Gitu.
Dia itu terus ngapain? Eh, Kami ada kekhawatiran jangan-jangan kami itu salah jalan. Salah jalan itu maksudnya begini. em, Abi mempelajari sesuatu seperti yang tadi Pak Aris sampaikan, mengeksplor berbagai hal, terus eksplorasi terus, tapi sampai di usia 20 itu dia nggak menemukan sebenarnya dia mau apa. Itu yang jadi kekhawatiran kami, karena kami itu dulu begitu. Jadi eksplorasi kami itu mulainya baru usia 30. Sudah tua baru eksplorasi. Ya karena kami produk sekolahan ya. Kami produk sekolah formal, jadi kemudian eksplorasi itu seperti terlambat. Eksplorasi itu buat kami adalah eh, kami mulai dikenalkan dengan banyak hal, terus kami bisa mulai milih, oh aku tuh senengnya ini. Gitu. Ibaratnya dulu saya punya pacar, dia punya pacar, itu kan eksplorasi. Kemudian dieksposur kenceng sama yang satu ini kok kebetulan mau gitu. Kemudian di fase itu terus akhirnya ya milih satu seperti yang Pak Aris bilang, milih satu. Nah, kekhawatiran itu kemudian entah bagaimana alam itu seperti membukakan jalan dan kemudian Piwulang Becik Piwulang Becik menjawab kekhawatiran kami itu dengan ada program bootcamp ini. Nah, kemudian waktu itu ngobrol-ngobrol dengan Pak Aris, dibantu berbagai hal, dibantu oleh tim dari Piwulang Becik. Kemudian lahirlah satu rintisan, rintisan jalan untuk mewadai anak-anak ini supaya mengerti apa yang menjadi tujuannya, apa sih yang dia mau pilih dalam hidupnya. Di Jogja, program bootcamp ini diberi nama PBL, Project Based Learning. Saat ini yang tergabung di PBL ini ada 10 orang ya. 10 orang, usianya usia remaja antara 13 sampai 20, ada yang 20 tahun. Nah, di sini proyek ini, Project Based Learning sudah berjalan ini bulan ketiga, dan selama 3 bulan ini yang kami lakukan atau yang diimplementasikan dalam Project Based Learning adalah melatih otot konsistensi teman-teman peserta untuk mencurahkan perhatiannya pada hal yang mereka pilih untuk diekspos. Jadi kalau seperti analoginya Pak Aris tadi, ini kameranya, lensanya, maaf saya nggak kelihatan nih. Kameranya lensanya dibuka lebar dalam jangka waktu yang panjang, jadi cahayanya masuk terus. Eh, Mengukur seberapa tahan anak-anak ini terhadap cahaya. Nah, dan kami berterima kasih juga bahwa nanti mulai minggu depan rencananya Pak Aris akan mulai membantu dengan ngegas gitu istilahnya. Ngegas teman-teman Project Based Learning Jogja ini untuk mulai lebih dalam lagi menjalani proyek ini. Contohnya kemarin kami sudah disupport, diberikan apa namanya akun Canva ya, Canva Edu, yang itu kemudian nanti dimulai minggu depan atau minggu berikutnya lagi akan ada pelatihan Canva untuk teman-teman, Canva Pro untuk teman-teman PBL, dan tentunya berbagai berbagai hal lain yang saya tidak bisa sebutkan di sini satu persatu karena keterbatasan waktu. Nah, jadi kekhawatiran kami itu sudah terjawab dan terima kasih sekali karena yang menjawab itu PBX. Jadi tidak usah kemana-mana sudah dapat paket all in alias apa jenenge all you can eat. All you can eat. Jadi one stop shopping di PBX ini luar biasa. Nggak perlu kita cari kemana-mana. Di sini ada kok. Pertanyaannya cuman
kalau kita datang ke restoran all you can eat itu kita mau eat atau enggak. Nah, saya mengajak teman-teman yang lain, monggo untuk ini menunya banyak, silahkan dipilih salah satu atau salah dua, salah tiga sampai sekenyang-kenyangnya gitu karena restorannya membuka lebar menunya. Kira-kira gitu, Kak Maudi gambarannya project based learning di Jogja. Ibu Lia seperti biasa saya lempar piringnya kepada Ibu satu ini kalau Ya, sebenarnya udah diceritain semuanya. Jadi kalau di yang sudah berjalan 10 anak dalam project based learning itu menjalankan, kalau realnya apa sih? Realnya mereka menjalankan penugasan dari kami gitu. Untuk apa? Untuk merentang itu stretching endurance, stretching disiplin, stretching fokus itu sampai sekuat mana sih gitu. Jadi penugasan daily ada, monitoring ada, submission tugas ada gitu. Bentuk realnya seperti itu. Bidangnya apa? Bidangnya sesuai dengan apa yang kami bahas di awal PBL itu berjalan begitu. Nah, nanti dari konsisten juga kelihatan dari kami membuat laporan submission gitu. Nanti dari situ kelihatan kenapa nggak submit, jadi kendala di mana itu yang mau digali di PBL ini gitu. Itu aja ya. Mm-mm. Gitu Ya, Kak Maudi itu. ceritanya. Mungkin ada pertanyaan. Oh, Ya, malah malah ini melangkai kok Kak jadi Maudi nggak malah boleh gitu. Saya kembalikan ke Kak Maudi. Terima kasih. Nah, itu gambaran ya teman-teman yang sudah berjalan di Project Listening ya di Jogjes gitu. Eh, nah, dari teman-teman lainnya ada pertanyaan yang masih mengganjal atau belum paham? Boleh tanya Kak Mudi, izin. Iya, silakan Pak Kak Pamit. Mudi mau tanya ke Kak Lia sama Kak Aji terkait PBL itu tadi. Itu monggo. hanya offline saja atau ada yang online jarak jauh? Kan tadi yang Jogja itu ada sampai Magelang, sampai jadi areanya cukup jauh lah gitu. Ya, ya. Terima kasih. Baik. Kebetulan salah satu peserta PBL ini orang tuanya hadir ini, Christine Pancasari namanya. Kak Christine Kak dan Kak Christine Ria. itu rumahnya di Perembun, Kak. Waduh, gitu ya. Mas tenan. Oke, oke. Jadi yang kami terapkan itu kami memang ada waktu-waktu offline, ada waktu-waktu online. Eh, Contohnya gini, jadi pertama kali kami melakukan, ini teknis ya, pertama kami melakukan PBL itu, kami kumpulkan dulu teman-teman. Kita ajak diskusi, kita jelaskan programnya seperti apa, kemudian kita kita ajak memahami atau belajar tentang hal-hal yang sifatnya apa ya, soft Soft skill, skill lah ya, non teknis. non teknis, misalnya bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara eh, memahami pikiran sendiri, bagaimana cara berani untuk mengungkapkan apa yang dia inginkan dan seterusnya. Itu terjadi di minggu pertama kami offline. Kemudian setelah itu di minggu kedua kami tidak offline tapi kami online. Jadi teman-teman dari rumah kami minta untuk melakukan penugasan teknis yang anak-anak yang suka gambar kami minta untuk sehari gambar satu dan dikumpulkan maksimal jam 9 malam. Kemudian teman-teman yang suka bikin musik juga begitu, teman-teman yang suka bikin video juga begitu. Jadi kami beri deadline, kami beri target setiap hari satu penugasan, terus pengumpulannya jam 9 malam. Nah, dari sini kemudian mulai kelihatan bagaimana konsistensi anak-anak, bagaimana kemampuan dia untuk mengatur waktunya sendiri dan seterusnya. Nah, terus di minggu ketiga kami kumpul lagi offline untuk 2 hari. Terus habis itu online lagi.
Ya, begitu sementara yang berjalan Pak Suparno. Jadi gabungan antara offline dan online. Oke, oke. Ya, Makasih Mas Haji. sami-sami. Oke, terima kasih Lia dan Kak Aji. Oke, untuk selanjutnya ada yang mau bertanya? Dari Surakarta ini, Rifai UIN Surakarta. Ya, Pak Rifa ini orang tua dari Salah satu. salah satu peserta PBL ya, Kak Keisha. PL. Oh, Nah, teman Jogja juga, tapi beliau bertugas di UIN Surakarta. Pak Hasan malah nanya itu. Kak Hasan bertanya, bagaimana kesan? Oh kok tadi aku moderator iki? Salah satu. Sama Akan. Halo Mas, silakan Mas. Mas Joko harusnya. Silakan Mas Haji. Tak baca sekalian ya. Ya. Bagaimana kesan dari orang tua, anaknya yang mengikuti PBL? Oh, bisa ditanyakan. Mungkin langsung kita tanyakan aja. misalnya ya. Nah, Boleh. coba Kak Christine, Siapa saja ini? Kak Arya ini kan salah satu peserta PBL di Jogja, kemudian sama Pak Rifai. Kebetulan yang hadir banyak Ini ini. Jogja sebanyak nih. Jogja. Ada Kak Lili, ada Kak Rahma. Dan Nah, Pak Rifai ya. coba Kak Christine dulu. Enak ya jadi moderator. Silakan. Silakan Kak Christine. Oke, Kak Christine disampaikan. Iya, ini anak kita ada yang namanya, tadi awalnya ada 2 yang ikut, ada Raja dan Fania. Nah, yang sudah masuk ke tahap exposure itu ternyata baru Raja. Kalau Fania ternyata masih eksplorasi. Jadi waktu itu dia dikasih tanggung jawab untuk setiap hari mengumpulkan, ternyata dia masih, aku masih pengen ini, aku masih pengen itu gitu. Jadi terus akhirnya dia keluar gitu, karena ternyata dia belum bisa lanjutkan untuk fokus ke satu hal gitu, dia masih mau yang macam-macam. Nah kalau Raja emang udah senangnya musik dari dulu musik, terus dia jadi dapat ini, dia jadi dapat tambah lagi gitu ya, tambahan tanggung jawab untuk mengerjakan musik berbagai macam genre gitu kan. Kemarin tuh kebetulan musiknya tuh lagu Cina lah, lagu apa gitu kan. Terus jadi dia dapat tambahan lagi wawasan tentang musik itu luas sekali gitu. Jadi meskipun fokus satu, tapi yang satu itu sebenarnya bisa kemana aja. Nah itu sebenarnya eksplorasi lagi, tapi di bidang musik lagi gitu. Tetap di bidang itu, sehingga tetap luas gitu loh ternyata gitu kan, yang harus dia tambah lagi pengetahuannya gitu tentang musik itu tersendiri. Mungkin itu ya sharing dari aku. Terus yang dilatih juga di sini nggak hanya si skillnya aja, tapi juga refleksi diri dia juga gitu terhadap apa yang lagi dia kerjain tentang materi yang diberikan gitu. Kemudian bagaimana dia menyikapi itu, dan itu jadi bahan diskusi juga untuk kita semua orang tua gitu ya. Refleksi diri yang dia kumpulin ke PBL, terus dia share juga ke kita. Jadi komunikasinya jadi nggak hanya anak kerjain tugas terus udah gitu ya, tapi kita juga orang tua aktif nanyain gimana gitu. Terus dianya juga sharing ke kita juga gitu tentang kesulitannya, terus atau mungkin terlalu mudah atau mungkin terlalu apa gitu kan. Nah, itu sharingnya gitu. Terus sekarang udah nambah nih ya, udah targetnya udah nambah kan. Biasa sehari 1 dia masih bisa, wah ternyata nambah lagi nih ya, gitu. Ini gimana nih, kita juga ngamatin juga kemampuan dia mengatasi hal-hal yang di luar genre dia gimana gitu. Jadi pengamatan juga buat kita sebagai orang tua. Itu dulu. Thank you. Kasih Kak Ya, terima kasih Kak Christine, Kak Arya. Monggo Mbak Maudi selaku perlu testimoni orang tua yang lain mungkin. Oh iya, boleh nih siapa lagi? Itu kan dari orang tua Raja ya. Ya, Mungkin siapa Pak lagi? Rifai. Ada Pak Rifai ke papahnya Bapak Keisha, mungkin kalau sedang tidak repot Pak Rifai boleh mohon diberikan Pesannya. kesan. kesan
mengikuti PBL itu bagaimana? Jangan lagi sibuk kali. Atau mungkin lagi repot ya. Ya. Kalau lagi repot mungkin Mbak Rahma. Mbak Rahma, halo. Ah, itu dia. Nah, itu dia muncul orang. Di-unmute dulu, Mbak. Halo, selamat sore. Selamat sore. Saya orang tua dari Puri. Eh, apa ya? Berarti sharing semenjak kegiatan PBL ya? Yes. Oke. Sharingnya sangat baik. Saya sangat terbantu. Apalagi kalau usia Puri kan sekarang pra remaja yang kalau dia bilang aku tuh sedang mencari jati diri, tapi aku sudah pengen segera menemukannya, fokus gitu. Nah, dengan adanya PBL ini apa ya? Jadi sangat membantu aku untuk mengatur waktu dan mengatur pola ini apa namanya? Apa sih namanya? Kontrol dirinya ya. Karena anak usia segitu banyak banget hal yang ingin dia pelajari, banyak banget hal yang ingin dia explore. Lalu dengan adanya kegiatan ini sangat membantu aku untuk mengarahkan. Sekarang kita menentukan tujuan kita mau apa. Lalu karena adanya deadline waktu juga sudah mulai masuk ke deadline waktu bahwa ketika kita menentukan pilihan apa yang harus kita lakukan, kita harus bertanggung jawab dan kita harus menyelesaikannya dengan baik. Nah, seperti itu sih. Jadi saya belum bisa cerita banyak karena ini proses yang baru buat saya. Kemudian dia kan juga memilih gambar baru-baru banget. Lalu ada project ini dan aku merasa sih hanya kayak ketolong ketika anakku memilih gambar dan kemudian itu di luar dunia saya dan project ini boleh kalau kamu mau coba dan ternyata banyak hal baru yang kami tidak selama ini kami anggap oh ternyata dia tidak punya kemampuan itu tapi ternyata punya kemampuan itu gitu dan iya benar kata Pak Aris tadi bahwa anak-anak itu harus dikasih batasan juga jangan terlalu sering mengeksplor banyak hal tapi kita lupa bahwa ada hal yang harus ditentukan di usia tertentu untuk fokusnya gitu jadi dulu itu apapun yang dia mau kami ini misalnya dia minta skateboard oke gas dia minta ini gitu loh dengan usia segini dan dengan beberapa pengalamannya kami juga mulai apa ya kayak ngepost beberapa bagian yang memang yang akan dia fokuskan gitu jadi sekarang kami nanya kakak beberapa hal yang ingin kamu lakukan kita seleksi ada berapa sih sekarang yang ingin kamu lakukan jadi dia memutuskan aku pengen gambar dan aku pengen eksplor beberapa gunung lalu ingin menyelesaikan buku tulisannya dengan gambar gitu kan jadi dia ingin nulis buku dengan ilustrasinya sendiri nah ternyata di proyek TBL ini sangat membantu seperti itu sih kemudian deadline waktu aku rasa dia dari situ dia awalnya sedikit overthinking ya karena ada deadline waktu itu dan dia merasa ingin selalu waktunya tepat, tapi dia juga nggak terbengkalai dengan pekerjaannya yang lain. Nah, terus aku berusaha tidak merintervensi itu karena aku sudah bukan mempercayakan 100% dengan mentornya sih, dengan Mas Aji dan Mbak Lia, bukan menyerahkan begitu aja, tapi maksudku aku mau melihat sebagaimana dia bisa mengatur waktunya yang tugas utamanya di rumah dengan tugasnya di PBL. Awalnya heran tapi makin kesini makin dia tahu prioritasnya dan akhirnya baru beberapa bulan berjalan ternyata bisa menentukan bahwa oh aku ada prioritas di jam 9 ya kalau nggak salah sekarang di jam 9 dan jadi aku harus menyelesaikan tugasku di rumah tugasku dari ayah lalu ada tugas dari Om Aji dan Tante Lia jam 9 itu sih yang sangat menolong banget akhirnya anak-anak tahu prioritasnya dan dia tahu bagaimana caranya mengelola waktunya itu. Thank you. Makasih Mbak Rahma, Mbak makasih. Rahma. Ya. Terima kasih Kak Rahma. Untuk teman-teman lainnya, masih ada pertanyaan atau tidak?
Oke, baik. Sepertinya sudah ada pertanyaan. Ini ada closing statement dari Pak Aris selaku kepala sekolah di Ulang. Ya, jadi all the beginning is difficult. Sesuatu yang baru itu asing, kemudian aneh, terus tergagap-gagap. Gak apa-apa, kita terus berjalan, kemudian kita buka terus komunikasi, silaturahim dengan teman-teman, sehingga setiap saat teman-teman ingin berdiskusi, silakan kontak, bisa ke Jogja, di Jogja ada, nanti ke Solo, nanti kita akan umumkan itu, beberapa tempat itu di mana saja. Kemudian skill set apa aja sih yang ada. Jadi kita sebenarnya gini, bukan menyediakan seluruh keinginan anak-anak. Anak-anak itu sekarang diajari bahwa mencukupkan diri kepada pilihan yang ada. Supaya nanti apa? Anak-anak itu nggak terlalu banyak demanding terhadap orang tuanya. Mah, beliin BMW dong. Enak aja. Supaya saya bisa ini nih, aku pengen jadi pembalap. Passionku tuh di balap. Jadi beliin BMW dong. Tapi coba dia melihat, oh, di rumah ada apa ya? Oh, ada ini. Oh, ada sepeda misalkan gitu. Ya sudah, saya pakai sepeda itu saja. And make it better. Nah, problem kita itu semua di situ sebenarnya. Mereka, anak-anak itu pengen sesuatu yang seringnya tidak dia punyai. Kemudian menuntut banyak. Sehingga orang tua itu stres nanti. Kalau ada uang itu juga stres, kalau nggak ada uang apalagi. Bahkan orang tua aja sudah mencukupkan dirinya sendiri kok. Nah, di Pulang Becik itu kan seperti itu. Kita berusaha semuanya mencukupkan diri. Kalau teman-teman ingat, kita dulu udah sepakat, nggak usah ada guru dari luar, kecuali dia pensupportnya. Sehingga pilihlah program-program di mana orang tua murid Pulang Becik ini bisa menyediakannya. Dan ternyata student club ini sekarang sudah ada 45-an kelas dari orang tua. Yang efeknya kan berbeda dengan sekolah yang lain. Di mana mereka menyediakan guru, tetapi kalau kita, guru itu sebenarnya dari orang tua, dari dalam sendiri. Bahwa kita sebenarnya bisa kok ngajari sendiri. Terus kalau ada yang minta, saya ingin belajar tentang pesawat. Di sini nggak ada yang bisa ngajari pesawat. Nah, mereka kan berpikir, apa sih yang ada? Oh, ternyata memasak. Ya sudah, saya belajar masak aja. Kelihatannya berbeda jauh ya antara pesawat sama memasak. Tetapi dalam usia-usia tadi, exposure, sama ekspor, kemudian exposure, sebenarnya skill set itu prioritasnya lebih nomor dua. Nomor satu sebenarnya pembentukan karakter. Jadi ketika karakter dia terbentuk, skill set itu sekarang menjadi lebih mudah. Dipercepat dengan teknologi informasi, mentor-mentor banyak itu menjadi cepat. Tetapi kalau dia skill set saja tanpa karakter itu jadi masalah. Jadi PBL ini lebih ke karakter. Belajar di Pulang Becik ini sebenarnya menguatkan karakter. Begitu karakternya udah kuat, bahkan dia bisa belajar secara mandiri. Tetapi mandirinya itu adalah mandiri skill set. Skill itu mandiri, tetapi ketika sudah ke karakter, tidak boleh mandiri. Dia harus bergantung, merasa dia butuh orang lain. Jadi ada ruang-ruang. Kita ngajari anak itu punya, dia paham bahwa tentang persahabatan itu ada ruang-ruang bahwa ada kebutuhan dia terhadap orang lain. Sehingga dia bisa hidup di ekosistem, di komunitas, dengan teman-teman lainnya, dia butuh, dia merasa butuh. Dalam hal skill, hard skill misalkan gitu,
dia itu dia mandiri. Nah, yang jadi masalah ketika mereka kemandirian itu semuanya mandiri. Termasuk dalam persahabatan dia mandiri. Namanya nggak bersahabat itu kalau mandiri. Selama soliter, penyendiri. Banyak nggak? Banyak. Kita sudah melihat anak-anak yang datang ke Pulang Besi ini awal-awalnya dia adalah penyendiri. Dia merasa mandiri itu adalah sendiri dalam segala hal. Mereka tidak bisa memisahkan ruang-ruangnya. Itu saja. Jadi sekali lagi dalam bersahabat, berkomunikasi itu dia harus bergantung. Dia depend on someone else. Ada dialektika, ada dialog. Itu yang menjadikan dia lebih sehat. Dalam skill dia bisa lebih mandiri. Walaupun mandiri ini tentu tidak sebenarnya mandiri full karena informasi itu sebenarnya dari pihak lain. Bahkan dalam YouTube itu dia nonton YouTube sebenarnya dia membutuhkan informasi dari orang lain yang membuat YouTube itu. Dan lebih penting lagi sebenarnya ketika dia mulai belajar terhadap mentornya. Jadi belajar terhadap guru itu sesuatu yang saat ini menjadi sangat langka. Makanya PBL ini walaupun ada online-nya, online itu sebagai eh, istilahnya introduction saja lah. Tapi kalau PBL-nya yang beneran ya hidup bersama itu PBL beneran. Dan kita udah siap menampung beberapa orang dan tentu apakah semua orang bisa masuk? Ya kan harus diuji betul. Ada profiling kesungguhannya, kemudian support dari keluarganya, dan banyak hal. Nanti kita lanjutkan lagi. Baik, terima kasih. Saya juga minta maaf karena kepala sekolah ini biasanya banyak menyakiti teman-teman dan semoga dimaafkan karena tidak ada niatan untuk menyakiti. Mungkin itu hanya istilahnya salah tanggap aja. Atau mungkin saya yang salah bahasanya. Terima kasih pada semuanya. Bila ada masih sekarang malu-malu untuk mengutarakannya, silakan kontak aja ke Pulang Bece, Sahabat Bece, atau juga ke komite sekolah. Itulah saluran kalian semua untuk berkomunikasi dengan kita. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi ada yang bisa diambil dari eh, pemaparannya Aris. Jadi ilmu tidak bisa dikatakan ilmu jika tidak dilakukan. Nah, dengan PBL ini anak-anak juga diajarkan bertanggung jawab. Nah, dan juga harus tentunya peran orang tua itu juga menjadi penting karena jika tidak ada peran orang tua pasti akan berat. Jadi begitu teman-teman. Terima kasih waktunya sudah ikut berpartisipasi dalam halal bihalal ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Kak Joko. Baik, terima kasih Kak Budi. Terima kasih kakak semua atas kehadirannya pada sore hari ini. Dan terima kasih atas paparannya Pak Aris berkenaan dengan exposure dan expertise. Semoga dapat menginspirasi kita bersama untuk bekal untuk anak-anak kita. Dan semoga ini menjadi awal kita untuk menjadi lebih baik. Mungkin itu. Terima kasih atas kehadiran pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.